Halo, salam diplomat. Nama saya Kasmir dan saya siap bikin gebrakan. Saya adalah founder dari Furu-Furu. Adalah topping tabur yang saya dirikan sama istri saya di tahun 2018. Furu-Furu itu sebenarnya apa sih? Jadi awalnya saya ngeliat orang-orang sekarang udah concern banget sama mimpinya. Terus dari perkembangan teknologi yang cepat banget, mobilitasnya tinggi banget. Bisa jadi sampai lupa sama makan. Mereka jadi nyari makanan yang sedapatnya aja. Jadi dapetnya junk food, makanan-makanan yang kurang bergizi. Jadi kami pengen bikin makanan yang cepat, praktis, dan bergizi gitu. Jadi kita bikin Furu-Furu ini untuk support orang-orang yang kayak kita yang ngejar mimpinya itu bisa tercukupi staminanya untuk terus bekerja. Furu-Furu ini mau mengakulturasi dari budaya Jepang sama budaya Indonesia. Topping tabur yang ada rasa Jepang dan Indonesianya gitu. Kami juga melihat kayaknya sih orang-orang kayak kita ini butuh support dari person gitu. Kami selalu mengemas produk kami dengan message yang mendoakan semua aktivitas mereka. Produk dari Furu-Furu itu apa aja? Yang pertama itu ini Bonito Original. Terus kita ada ini Bonito Spicy. Terus kita punya ini kelapa yang original. Terus kita ada ini Bonito Sambal Mata. Di Indonesia ini udah ada sih beberapa yang itu mirip sama kita. Yang pertama itu ada Gurihya sama ada Bonori. Walaupun kita lebih mahal sedikit, itu karena kita punya lauk di dalam kemasan kita. Yang Bonito ini ada ikannya, dan yang ini kita bikin kelapa untuk orang yang tidak makan daging. Kalau bisnis model Furu-Furu itu kayak gimana? Kita punya 3 channel distribusi. Yang pertama ada B2C-nya yang dijual langsung di e-commerce. B2B-nya kita punya partner, satu Rasanaya, yang kedua kita punya lokal brand juga namanya Mitra Kemal, yang satu kita masuk di Sayur Box di area Jakarta dan area Sidoarjo. Yang ketiga kita punya channel ke Horeca di Bogor, cafe namanya Halaman Belakang. Itu dikemas menjadi nasi goreng. Kita pengen bikin culture brand kita masuk ke masyarakat dulu. Setelah kita punya culture brand itu, kita pengen lari dari B2C bikin website. Nah, website ini kita kejar sebagai personal branding kita, yang kita pengen bonding banget sama antara customer dan brand kita. Kita pengen bikin custom Furu-Furu. Misalnya, gue pengen bikin Furu-Furu rasanya rendang, tapi dagingnya ayam, sayurnya pakai daun singkong misalnya. Kita pengen afford mereka untuk bisa bikin itu di website. Kita kirim sebagai gift. Sumber dari Furu-Furu juga kita tidak ambil semua, kita bikin sendiri. Kayak contohnya tadi yang kelapa itu kita kolaborasi sama nasi bebek Mandala. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dibandingkan berkompetisi. Segmentasi market kami ada di umur 18-35 tahun, laki-laki dan perempuan, masuk ke kelas yang middle high dan juga travelers. Kalau financial statement Furu-Furu kayak gimana? Kita ngambil harga pokok itu dari harga bahan dasar ditambah sama packaging, terus ditambah juga sama fixed cost, yang pasti juga sama upahnya. Kira-kira margin kita ada 200% untuk itu. Kami memberikan 30% untuk reseller dan distributor. Makanya kami punya margin 200%. Dari harga jual tersebut, kita punya revenue. Nanti revenue-nya kita punya splitnya. Untuk salary-nya kita 15% untuk timnya. Dari investment-nya kita ngasih 15%, marketingnya kita 15%, R&D 5%, dan profit kita bikin 50% dari keseluruhan revenue. Dipotong setelah HPP. Kita butuh dana sebesar 100 juta untuk merealisasikan 3 fokus utama kami. Pertama, yang kita tahu problem kita banget itu awareness. Setelah itu kita pengen bikin untuk workshopnya dari production. Yang ketiga, kita pengen buat R&D untuk mengembangkan produk-produk kita yang punya rasa Indonesia. Dari awareness ini kita pengen bikin packaging, kita pengen ads Google, kita pengen micro influencer juga biar marketnya cepet kesebar. Nah, itu cerita dari Furu-Furu. Buru-buru, ingat Furu-Furu. Dah, have a nice day. Terima kasih.